Setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya hadir juga nih di Indonesia. Kita sambut Godzilla Minus One. Emang sih film Godzilla yang ini tuh drama banget tayangnya. Awalnya gara-gara Jepang nih pelit banget masalah produksi di luar negerinya. Sampai ada rumor tayang di Prime Video, tapi ternyata cuma buat region Jepang doang. Lalu ternyata gara-gara masalah tanggal penayangan Godzilla versi Jepang ini gak boleh barengan sama Godzilla yang versi Hollywood biar gak bentrok. Minsource yakin nih, di antara kalian semua pasti udah ada yang nonton tapi versi bajakannya kan. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada pengumuman atau teaser promosional video. Gak taunya ini film tiba-tiba nongol gitu aja di Netflix. Ya udahlah, kayaknya langsung aja kali ya kita mulai reviewnya. Soalnya udah lama banget nih ditungguin, bener gak sih? Ini film tuh bagus banget seperti yang sering diomongin sama orang-orang sampai menang Oscar segala. Hey Sourcer, selamat datang di channel Click Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini gak usah pakai basa-basa lagi ya. Langsung aja kita mulai bahas film Godzilla Minus One. Godzilla Minus One adalah sebuah mahakarya sinematik yang berhasil menggabungkan elemen-elemen aksi yang memukau dengan narasi yang mendalam dan juga emosional. Film ini nggak hanya menghadirkan pertarungan epik antara para manusia dan juga monster, tetapi menyentuh aspek kemanusiaan dan perjuangan yang kolektif untuk bertahan hidup di tengah kehancuran akibat efek dari Perang Dunia. Godzilla Minus One mengisahkan tentang kemunculan kembali Godzilla setelah sekian lama. Berlatar Jepang pasca Perang Dunia Kedua, film ini menggambarkan masyarakat Jepang yang sedang berusaha bangkit dari kehancuran, tapi mereka harus menghadapi sebuah ancaman baru yang lebih besar dan yang lebih mematikan. Seekor monster yang bernama Godzilla muncul dengan kekuatan destruktifnya yang menghancurkan segalanya di jalurnya. Dia memaksa manusia untuk berjuang, bertahan hidup, dan menemukan cara untuk menghentikan perbuatannya tersebut. Minus One itu diibaratkan Jepang yang kembali ke titik nol ke pasca Perang Dunia, tapi ketika muncul nih si monster Godzilla, mereka harus kembali ke titik minus 1 di bawahnya 0, karena mereka menghadapi ancaman yang enggak main-main. Di film ini kelihatan banget orang-orang itu berusaha melawan monster besar Godzilla dengan tenaga dan peralatan yang seadanya banget. Bedanya nih sama Godzilla yang di versi Hollywood yang Monsterverse. Di sini benar-benar menggambarkan Godzilla murninya Jepang yang merupakan sosok monster penghancur bumi dan membuat kerusakan. Beda banget kan sama konsep di Monsterverse yang merupakan sosok pahlawan atau anti-hero yang gini muncul untuk menjaga keseimbangan dunia. Godzilla Minus One ini membawa konsep original Jepang ketika film pertamanya diluncurkan pada tahun 1954. Di situ diceritain nih kalau Godzilla itu merupakan sosok monster yang berasal dari percobaan nuklir yang bermutasi. Godzilla original itu menggambarkan sebuah bencana bagi Jepang, yaitu laut, tsunami, radiasi nuklir, dan juga bencana alam lainnya. Jadi itulah mengapa sosok Godzilla ini sangat melekat dengan orang Jepang, karena memberikan gambaran bencana dan juga trauma itu sendiri bagi warga Jepang. Nah, kalau kita lihat dari plotnya nih, sebetulnya B aja ceritanya, dan konsepnya juga ya B aja. Ini tuh gini ya, konsepnya kayak si peran utamanya nih yang namanya si Koichi Shikishima. Dia itu tipe-tipe peran utama yang melakukan kesalahan, terus dia mengalami trauma, terus dia melihat orang-orang yang dia sayangin itu mati, terus dia pengen membalaskan dendamnya. Sesimpel itu ceritanya. Ini tuh konsep yang sering banget kita lihat di drama-drama Jepang atau di anime-anime Jepang. Dan jujur nih, kalau secara plot ya, yang Minsource nggak suka, ini nih waktu si Noriko-nya mati, waktu dia mati, cara matinya sangat-sangat nggak ngefeel, malah bikin kesel sepanjang nonton film. Karena ya kenapa ya, dia waktu itu nggak ikut sembunyi aja di balik gedung, malah ngedorong si Koichi doang. Padahal dia tuh sebetulnya bisa ikutan sembunyi. Jadi kayak sepanjang nonton film ini, Minsource tuh nggak ngefeel sama cara matinya dia. Apalagi udah ketebak banget nih kalau tokoh si Noriko ini udah pasti dia masih hidup. Ya soalnya ya matinya aja kayak gitu, yang menurut Minsource sorry nih kayak agak-agak konyol sebenarnya. Terus kenapa sih film ini bisa menang Oscar? Yang pertama nih, seperti yang kita tahu, kalau film ini budgetnya cuma sekitar 15 juta US dollar aja, dengan tim CGI-nya hanya berjumlah 35 orang. Tapi dengan budget segitu bisa memberikan visual efek Godzilla yang ngeri banget. Waktu Minsource nonton tuh, ini Godzilla-nya beda banget sama Godzilla di film-film sebelumnya. Visualnya ngeri banget, apalagi sampai ke tekstur-teksturnya. Rasanya tuh ya pas ngeliat bener-bener, wah this is the real Godzilla yang seharusnya. Ini. Coba nih, kita bandingin sama Godzilla yang versi Monsterverse, yang visualnya tuh nggak semengerikan yang Minus One. Detailnya beda banget. Ya soalnya, kalau di versi Monsterverse itu kan konsepnya dibikin pahlawan atau anti-hero. Pantes sih yang Minus One ini sempet nggak boleh tayang bersamaan sama munculnya yang versi Monsterverse ini. Jadi supaya nggak bentrok gitu ketika kita nge-feel atau ngerasain
aura-aura Godzilla-nya, yang satu pahlawan, yang satu penjahat. Terus nih, para aktor dalam film ini memberikan penampilan yang sangat luar biasa meyakinkan. Mereka berhasil menyampaikan rasa takut, putus asa, dan juga kebenarannya yang dirasakan oleh karakter-karakter mereka. Hal ini menambah kedalaman emosional pada cerita. Walaupun plotnya sebetulnya B aja kalau kata main source, eksekusinya ini sangat-sangat ngena dan maknanya sangat-sangat dalam banget buat orang Jepang. Bagian paling deg-deg-degnya nih, pas bagian Godzilla itu ngejar 4 orang doang nih yang ada di dalam kapal, itu ya lumayan merinding banget. Main source tapi ini sangat suka melihat visual tekstur kepala Godzilla-nya nongol dari dalam laut. Serem banget beneran, kayak tegangnya berasa, tapi keren banget. Soalnya kalau kita mau bandingin sama Shin Godzilla nih yang tayang waktu tahun 2016, itu bentuk Godzilla-nya lauk banget sih. Beda jauh sama yang di versi yang sekarang. Nah, selain adegan aksi yang spektakuler, Godzilla Minus One juga mengeksplorasi tema-tema seperti perjuangan manusia, ketahanan, dan juga kerjasama. Film ini gak hanya tentang perjuangan atau pertarungan melawan monster raksasa, tapi juga tentang bagaimana manusia itu bisa bangkit dari keterpurukan dan bekerja sama-sama dalam menghadapi ancaman yang lebih besar. Winsor suka nih, waktu ngelihat para manusia itu, mereka semua berdiskusi buat menjatuhkan Godzilla. Di situ kita bisa dapat pengetahuan yang cukup logis di bagian pengetahuan sainsnya, yaitu ketika si Godzilla ini kan sebetulnya dia adalah makhluk laut. Jadi cara membunuhnya itu ya dengan cara menenggelamkannya ke laut secara cepat. Walaupun makhluk laut sekalipun, dia pasti nggak akan tahan sama tekanan dasar bawah laut. Ini berlaku sama semua makhluk laut yang lainnya ya. Oke nih, secara keseluruhan, Main Source mau kasih rating film ini 9/10. Film ini adalah sosok sempurna yang menggambarkan gimana keterbatasan bisa diubah menjadi sebuah kekuatan melalui kreativitas dan juga dedikasi. Gimana menurut kalian nih? Ya seperti biasa, buat kalian yang punya pendapat berbeda, komen aja di bawah ya. By the way, sebelum Main Source mau mengakhiri segmen ini, Main Source mau tanya dulu deh sama kalian. Kenapa ya Ultraman gak pernah lawan Godzilla? Coba jawab di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion ini akan selalu tayang di setiap weekend. Jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita pas kita udah update. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita-berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!